Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan baik-baik saja ya. Meskipun pembelajaran hari ini masih berupa pembelajaran daring, kalian harus tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pola gerak keseimbangan dan bertumpu. Nah, senam lantai mengandalkan gerak seluruh tubuh sehingga olahraga dasar. Nah, senam lantai sendiri ini mengandung unsur kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, dan kelincahan. Senam lantai disebut istilah latihan bebas karena dilakukan tanpa menggunakan alat. Senam lantai dilombakan untuk putra dan putri. Gerakannya meliputi mengguling, keseimbangan, dan melenting. Untuk tujuan melatihannya yaitu agar tubuh tidak mudah jatuh. Untuk latihan pertama, senam lantai dasar adalah belajar keseimbangan dan bertumpu. Senam dasar perlu dilakukan sebelum latihan inti. Nah, di sini Bu Lili akan memberikan contoh beberapa pola gerak keseimbangan dan bertumpu. Di sini ada 9 contoh. Yang pertama yaitu berdiri jinjit, yang kedua berdiri dengan satu kaki, yang ketiga sikap kapal terbang, yang keempat yaitu jongkok berdiri, yang kelima menulis nama sendiri di tanah dengan salah satu kaki, yang keenam berdiri dengan satu kaki berpasangan, dan yang ketujuh berdiri menirukan burung bangau, yang kedelapan menirukan katak melompat, dan yang kesembilan melakukan permainan egrang. Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu pola geraknya yaitu berdiri jinjit. Untuk langkah-langkahnya, anak-anak bisa memperhatikan gambar berikut. Yang pertama, posisi awal berdiri. Yang kedua, tangan di samping badan. Yang ketiga, berdirilah jinjit selama 8 hitungan. Yang keempat, jaga keseimbangan badan. Yang kelima, lakukan latihan berulang. Nah, setelah berdiri berjinjit ini, yang kedua berdiri dengan satu kaki. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sikap awal kedua tangan di samping badan. Yang kedua, angkat kaki kiri atau kanan secara bergantian. Jagalah keseimbangan tubuhmu dan latihkan secara berulang hingga kalian mahir. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sikap kapal terbang. Untuk melakukannya, langkah-langkahnya yang pertama, posisi berdiri tegak dengan kedua lengan lurus ke samping badan. Yang kedua, kaki kanan sebagai tumpuan dan angkat kaki kiri lurus ke belakang. Ikutilah gerakan merentangkan kedua lengan ke samping. Nah, untuk gerakan ini anak-anak bisa menggunakan kaki yang paling kuat ya. Selanjutnya yaitu jongkok berdiri. Untuk langkah-langkahnya, posisi awal tegak kedua tangan di pinggang. Yang kedua, lutut ditekuk hingga tubuh setengah jongkok. Yang ketiga, setelah itu berdiri tegak kembali. Perhatikan gambar berikut. Nah, setelah itu, ini yang kelima yaitu menulis nama sendiri di tanah dengan salah satu kaki yang paling kuat. Untuk langkah-langkahnya, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Nah, untuk salah satu kakinya bisa kanan ataupun kiri, diangkat ataupun digantung. Selanjutnya dengan kaki tergantung tulislah namamu dengan ujung ibu jari. Yang ketiga, perhatikan gerakan ujung jari sewaktu menulis. Lakukanlah gerakan tersebut secara berulang. Selanjutnya yang keenam yaitu berdiri satu kaki berpasangan. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu berdirilah tegak saling berhadapan dengan temanmu. Nah, khusus gerakan ini dilakukan secara berpasangan ya dengan teman. Yang kedua, angkatlah kaki kanan bersamaan lurus ke belakang, kaki kiri sebagai tumpuan. Bungkukkan badanmu hingga sejajar dengan kaki. Usahakan tangan tetap berpegangan. Nah, untuk gerakan ini gerakannya hampir sama seperti sikap kapal terbang, hanya saja dilakukan secara berpasangan dan posisi tangan berpegangan. Untuk yang ketujuh yaitu berdiri menirukan burung bangau. Tentunya anak-anak sudah tahu ya burung bangau itu seperti apa.
Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, sikap awal berdiri tegak. Kedua, tangan telentang. Yang kedua, tekuklah kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Untuk gerakan selanjutnya ini juga gerakan menirukan hewan. Setelah tadi menirukan burung bangau, yang ke-8 ini menirukan katak melompat. Silahkan perhatikan gambar berikut. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, sikap awal badan posisi jongkok dan kedua tangan menyentuh lantai. Yang kedua, pada saat akan jongkok, kedua tangan lurus ke depan. Yang ketiga, angkatlah kedua kaki ke atas seperti menirukan gerakan katak melompat. Nah, setelah itu, yang terakhir ini melakukan permainan egrang. Egrang atau jangkungan adalah galah atau tongkat yang digunakan seseorang agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Untuk cara melakukannya yaitu satu persatu kaki naik ke egrang dan jagalah keseimbanganmu. Yang kedua, angkat egrang kanan sambil melangkah kaki kanan. Setelah itu, egrang diangkat dengan cara mengangkat egrang dengan tangan ke depan. Perhatikan gambarnya. Untuk melakukan permainan egrang ini membutuhkan keseimbangan yang sangat bagus. Tentunya anak-anak juga harus berhati-hati dalam melakukannya. Itulah beberapa gerakan pola gerak keseimbangan dan bertumpu ya. Ibu harap anak-anak bisa memahaminya dan bisa mempelajari dan mempraktekannya di rumah secara mandiri. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Semangat selalu. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar anak-anak tetap mendukung channel Belajar PJOK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.